Tapi sedikit pembekalan, al-hajju asyurum ma'lumat. Ya, jadi al-hajju asyurum ma'lumat. Jadi haji itu hanya ada pada bulan-bulan tertentu. Bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi selain bulan itu tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji, walaupun hajinya itu hanya dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah gitu. Jadi artinya apa? Orang yang ingin melaksanakan ibadah haji sudah diniatkan untuk berangkat di tahun ini. Ketika dia masuk bulan Syawal, itu ketentuan haji itu sudah berlaku, Pak. Ketentuan haji itu sudah berlaku. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah menetapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafasa. Rafas itu apa? Ngomong yang aneh-aneh, sekira-kira bakal diseriun lah gitu. Nah, itu namanya rafas. Wala fusuk. Fusuk apa? Fusuk apa? Hah? Sesuatu yang bisa mendatangkan dosa walaupun sekecil apapun. Terus yang terakhir wala jidal. Jadi rafas, fusuk, dan jidal. Kadek hati-hatinya gitu. Ayeuna rek berangkat haji, ketentuan haji itu sudah berlaku sejak kita masuk di bulan Syawal. Makanya kelihatan orang yang hajinya mabrur dengan yang tidak mabrur itu kelihatan sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Ketika masih di tanah air itu sudah kelihatan. Ini hajinya bakal pi mabruran atau moal gitu. Pi maburan gitu. Iya kan? Jadi emang sudah kelihatan. Kenapa? Ketentuan itu sudah berlaku sejak Syawal. Makanya hati-hati, terutama yang ingin berangkat haji hari ini. Biasanya istilahnya gampang pasnya antara suami dengan istri, Pak. Suami dan istri itu paling gampang pasnya. Padahal ketentuannya wala jidalah, tidak boleh jidal. Komo ka pimpinan kakak si Bimas goreng hate kan temenang tete komo rek berangkat haji kudu pager ieu mah ngabejaan bisi poho ayo ngobrolkan ka si Bimas ngaku goreng moal bro begitu mah kade tanya Kang Yul bayangan kudu loba ya minta maaf ke sadayana karena ya tadi ayul jihadi afdal gitu, ayul amali afdal. Jadi sebetulnya perbuatan yang paling baik itu ya salah satunya selain jihad itu adalah ibadah haji itu. Nah kadang kalau misalkan ini juga kan permasalahan juga masuk pesawat ya, masuk pesawat kalau sudah duduk di atas pesawat itu kan macam-macam yang kita lihat itu di atas pesawat itu kadang sok kayak istilahnya rock bride. Maksudnya kemana? Ayo ningali pamajikan mah biasa we nya. Ayo pas ningali pramugari. Pengalaman pribadi. Ayo ningali pramugari. Padahal orang mereka laksanakan ibadah haji tak kade dah gitu ya. Pengalaman orang lain. Jadi ini yang saya mungkin pesan kepada bapak dan ibu yang ingin melaksanakan ibadah haji.
Dari sekarang mulai dijaga hati, mulai jaga pikiran, mulai jaga ucapan. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ini bisa membatalkan ketentuan haji. Karena haji itu sudah berlaku sejak kita masuk di bulan Syawal. Ya, Kang Jul, adanya Pak Hilman, Bu Evi, siapa lagi? Yang lain insyaallah didoakan tahun depan. Naon? Laksanakan ibadah haji. Dah haji mah panggilan. Urang sakumaha. Saya 2018 jadi petugas haji, Pak. Ada seorang wanita, ibu-ibu sudah sampai di Mekah. Pak. Mau melaksanakan tawaf kudum, tawaf umroh, mau melaksanakan tawaf umroh. Itu tidak bisa. Kenapa? Harus dideportasi. Bukan kesalahan dia, Pak, tapi kesalahan input di imigrasi, paspor. Jadi petugas inputnya itu salah menginput nomor seri paspor dia. Yang dia input itu nomor seri paspor orang lain yang kebetulan menjadi korban itu si ibu ini gitu. Jadi satu nomor paspor itu ada dua nama. Kalau sudah masuk di sistem, ya udah susah. Akhirnya mau nggak mau dia harus dideportasi. Itu wah kokosodan, Pak, curi. Inilah yang saya bilang bahwa haji itu adalah panggilan. Jadi cantang tuh orang tos aya di Mekah oge bisa melaksanakan ibadah haji. Apalagi kan gitu yang masih di tanah air. Sok kadang ketika sudah divonis oleh dokter, ya mah ada pasti maut di ditu teh. Nyawana moal lila paling 3 hari deui ya mah. Nepi ka Jeddah ka Mekah geus kuburkeun we. Cek dokter teh kitu udah geus parah teh penyakitnya penyawat. Ari fakta ketika sampai di sana teh cager. Faktana itu ayatos nuju ka Mekah teh kalah sembuh sehat jak wah batur mah 7 kali putaran mana bisa 30 kali putaran saking sehat tapi anu sehat banyak yang kemudian di sana itu koma, Pak. Iya asli yang sehat sampai di sana itu koma, sampai dia tidak tahu di Arafah kamana, Musdalifah kamana, Mina di mana, Ka'bah ke mana, teu apal, koma. Eta teh sehat. Biasana eta mah anu sok tujang tajong jelema eta tadi kitu teh. Eta ayeuna tobatan heula tah kade tah anu rek berangkat haji, anu sok mau hak-hak batur, tobatan heula ti ayeuna. Pilih sok tujang tajong batur main soccer gitu. Aslina anu gaduh jimat Pak Hilman. Titipkeun heula. Anu gaduh jimat geus buang heula ayeuna. Ais ka ditu mah da moal bisa ngelehan jinnya anu aya di ditu. Nyentuh di ditu mah da jinna digalak-galak. Di Indonesia mah ada somea atau bager palarageun. Kayak ketemu jin Arab moal bisa ngelehan. Jadi eta lah pokoknya orang kan itu kudu bersih hati, bersih pikiran, bersih kelakuan. Orang pasrah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
bisa melaksanakan ibadah haji ya, namun sekira-kira memang sudah ditakdirkan untuk kembali, ya pasrah kepada Allah. Itu ini salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jazanya haji mabrur itu tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi wanti-wanti, apalagi yang jadi petugas. Petugas itu mabrurnya beda dengan jamaah haji, Pak. Jadi lamun petugas masih mikiran diri sorangan, ngejar-ngejar anu afdol untuk pelaksanaan ibadah haji, da eta mah sanes petugas ngaranna. Eta mah jamaah haji. Ari petugas mah tujuannya adalah untuk menghantarkan para jamaah haji mendapatkan predikat haji mabrur. Kalau sudah seperti itu, insya Allah petugasnya juga bakal mabrur. Jadi ulah salah aing ngaranna petugas mah anu ngabimbing, mendampingi para jamaah haji supaya mereka bisa melaksanakan ibadah haji secara nyaman, aman, dan tentunya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Hari ieu sok aya anu kitu tah petugas. Pagi-pagi tengah malam sesorangan we ka haram misalkan. Padahal banyak jamaah kita yang ingin dibimbing ke haram. Ibadah sesorangan ngajak-ngajak dengan asumsi ada orang mah petugas bukan saumur hidup nembe ayeuna misalkan jadi melaksanakan ibadah haji, ieu mah da mumpung gitu. Tapi dah salah gitu. Karena mabrurnya petugas itu bukan kita pada saat melaksanakan ibadah haji, tapi mabrurnya petugas dalam berbagai pendapat fikih haji kontemporer itu ketika dia sudah bisa menghantarkan jemaah haji mendapatkan predikat haji mabrur. Itu beda dengan jamaah haji. Makanya pelayanan kita terhadap para jamaah, nah itu yang menjadi bobot kita dalam meraih predikat haji mabrur. Itu sajalah oleh-olehnya dari saya, karena besok hari Rabu antara iya dan tidak panggil ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Kalaupun tidak bisa, mohon maaf, mohon dimaafkan, bukan kesengajaan, tapi karena memang faktor tugas gitu yang kami juga Bu Evi ya, mohon maaf, bukan sengaja tidak ingin hadir, tapi karena memang ada pelaksanaan tugas. Jadi memang pasti Bimas itu waduh seabrak-abrak tugasnya Pak. Jadi itu. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan pelaksanaan tugas hari ini saya isi waktunya mumpung kosong ini. Mumpung kosong sambil menunggu Pak Kepala Kemenak. Sebetulnya hasil rakor Ditpenais yang sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 28 sampai dengan 1 Maret, rakor Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang di belakang kedengeran nggak? Kedengeran ya? Itu bangku kosong tapi panas ya? Bangku kosong tapi panas ya? Bangku panas apa bangku basah? Bangku panas. Digeser aja. Saya nggak tega kalau ada yang masih berdiri itu. Bukan berarti bangkunya tidak cukup kan sebetulnya ya? Besar saja belah sana. Enak berdiri, enak duduk. Enak duduk kan? Kurang kursi. Sisi. Ya, sambil nunggu rekan-rekan kita. Jadi ada 3 rekomendasi hasil dari rapat koordinasi Direktorat Penerangan Agama Islam.
Yang pertama itu adalah implementasi kampung moderasi beragama. Kita sudah ada berapa kampung moderasi beragama? Sudah berapa? Bapak Ibu penyuluh yang di wilayah tugasnya ada kampung moderasi beragama? Ngacung? 47 kecamatan, Pak. Hah? Semuanya sudah. 47 kecamatan, sekarang semua sudah ada? Sudah ditetapkan? Sudah ditetapkan, benar? Di tingkat kecamatan. Ditetapkan kesorangan orang. Iya diajukan, iya memang diajukan, gitu. Karena secara hierarki pengajuan itu kita ajukan kembali ke sana. Karena, ya, tapi bukan berarti tidak disetujui, semua juga disetujui. Tinggal nanti pelaksanaan untuk pembinaannya ini diserahkan ke masing-masing para penyuluh. Jadi implementasi kampung moderasi beragama ini sekarang lagi masif dibentuk oleh pemerintah untuk mengakomodir masyarakat kita yang memang hari ini sangat pluralistik. Nah, ini sebagai salah satu pilot project kita untuk bagaimana bisa memunculkan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang agamis, harmonis, dan juga sinergis. Kampung moderasi beragama itu leading sektornya itu adalah Kementerian Agama, tapi yang lebih berperan di dalamnya itu sebetulnya adalah para penyuluh, Pak. Para penyuluh ini. Nah, oleh karena itu saya wanti-wanti, kita tugas ini luar biasa banyak, Pak. Candai masalah stunting, masalah halal, masalah radikalisme, KUB, nafzah. Siap tuh sih gawe? Dengan beban kerja yang seabrek-abrek seperti itu, siap nggak? Kalau nggak siap, ngobrol saja sama Kasih Bimas. Ngobrol. Tidak beban, Pak. Ya, ngobrol ya. Terus yang kedua ada peningkatan pengiriman dai ke wilayah 3T. Kita sudah kemarin waktu bulan Ramadan itu kita sudah menerima dai 3T yang kita kirim ke Cikmas. Nggak tahu pesan-pesannya bagaimana tuh Pak Juri? Mana Pak Juri? Wah, di belakang nih ya. Kemana kesan-kesannya Pak? Dai 3T baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Hah? Baik-baik saja. Ada yang dapat jodoh nggak di sana? Nggak ada. Oh, itu di Pilarian sebelumnya. Kuotanya saya kurang. Terus yang ketiga, memperkuat majelis dai kebangsaan. Nah, ini para penyuluh teh moderat nggak sih? Penyuluh di urang teh moderat nggak? Moderat. La tafrid wala ifrot. Jadi tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menggampang-gampangkan. Tawasud di tengah-tengah. Al-wasatiyah. Jadi penyuluh wasatiyah teh ya kurang gitu. Jadi moderat. Moderat itu modern. Ya mudah-mudahan seperti itulah dai kebangsaan. Kenapa ada konsep dai kebangsaan? Sebetulnya apa sih? Ada yang mau berbicara sedikit masalah dai kebangsaan? Sebetulnya apa sih tujuan dari dai kebangsaan? Bapak dan Ibu, Islam di kita itu mayoritas ya 87%. Sebetulnya persentasenya semakin tahun ini semakin menurun. 87% Islam KTP. Yang real Islam, kalau kata Maimun Zubair Syekh, jadi kalau mau lihat orang Islam itu lihat pada saat dia Lebaran Idul Fitri, Pak. Wah, itu orang Islam, Pak. Itu orang Islam.
Wah, membludak, lapangan membludak, masjid membludak. Tapi kalau mau lihat orang mukmin itu lihat pada saat Saat subuh. jamaah subuh. Wah, itu orang mukmin. Wah. Nah, Islam KTP di mana letaknya? Letaknya di situ. Dari kebangsaan ini sangat-sangat luar biasa. Saya waktu kemarin di SBH sudah menyampaikan ya. Jadi Afghanistan tahun 55 itu ternyata lebih modern daripada Indonesia, Pak. Afghanistan itu tahun 55 sampai dengan tahun 60 kondisi wilayahnya itu sudah lebih modern dibandingkan dengan Indonesia. Mereka punya mobil-mobil yang mewah, lebih mewah daripada yang ada di Indonesia pada waktu itu. Bangunan-bangunan juga sudah bagus. Tapi hari ini dengan adanya konflik bersaudara yang berkepanjangan, hancur itu. Syria juga sama. Syria juga sangat modern di zamannya. Sekarang hancur karena adanya konflik bersaudara. Oleh karena itu pernah kita kedatangan delegasi dari Afghanistan, dari negara-negara Timur Tengah, datang ke Indonesia, hadir melihat harmonisasi masyarakat kita di Indonesia. Padahal di Indonesia itu banyak orang Islam, banyak juga orang Kristen, banyak juga orang Protestan, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Kepercayaan lainnya naon? Kepercayaan ulah sok nyimpen duit dina peci, bisi kanyahoan ke pamajikan kan gitu. Berarti kepercayaan itu. Gitu. Dan banyak lagi lah kepercayaan. Jadi kalau kos kaki ya, mau atau kos kaki. Wah, ya, penting ada satu tepok. Dina BH. Jadi itu kepercayaan. Kepercayaan itu banyak. Itu sulit lah. Animisme, dinamisme, khurafatisme, tahayulisme, itu sampai hal-hal anu nepotisme. Jadi pohon tuh nonton. Kebangsaan. Oh ya. Dari kebangsaan. Jadi harmonisasi di Indonesia itu sangat luar biasa. Ini kenapa kalau di Indonesia itu bisa akur? Kenapa? Bisa harmonis. Kenapa? Kenapa di Afghanistan, negara-negara Timur Tengah itu banyak terjadi peperangan, konflik bersaudara? Di Indonesia itu ada yang kita sebut dengan Pancasila. Ini yang sebetulnya bisa merangkul seluruh penduduk masyarakat kita hidup berdampingan secara harmonis. Ini yang orang Afghanistan, orang-orang Timur Tengah itu merasa iri karena kita punya falsafah, punya sesuatu yang bisa dipatuhi dan diikuti oleh semua masyarakat Indonesia yang ada saat ini, yang hidup saat ini. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para founding father pada waktu itu, bapak-bapak kita yang merintis negara ini dengan membentuk falsafah negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, saya gitu. Mereka juga merasa. Coba pernah dengar Piagam Madinah? Pernah dengar Piagam Madinah? Pernah lihat isinya apa saja? Ada berapa pasal? Walaupun memang tidak secara runut, ada dalam satu kitab ya, dari berbagai macam kitab yang kemudian dikolaborasikan. Ternyata ketika Rasulullah SAW dulu ada di Madinah, beliau membuat sebuah perjanjian dengan masyarakat yang waktu itu ada di Madinah,
yang hampir sama dengan masyarakat Indonesia, Pak. Di sana itu ada suku apa? Hajraj, Aus, Khazraj, Bani Nadir, itu Yahudi, Kristennya ada, musyriknya juga ada, yang tidak beragama mungkin itu masih menganut paham-paham seperti itu. Itu kemudian disatukan melalui piagam Madinah, bahwa seluruh masyarakat Madinah memiliki kewajiban dan ikut bertanggung jawab untuk bla 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 bla. Itu luar biasa. Ada kesamaan, ada kesetaraan, ada tanggung jawab bersama di situ di piagam Madinah itu dijelaskan seperti itu, Pak. Dan itu hampir sama dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Apakah memang founding father kita pada waktu itu ketika membuat Pancasila itu merujuk kepada piagam Madinah yang sudah lebih dulu ada sejak berabad-abad tahun yang lalu? Itu wallahu alam. Tapi inilah memang yang terjadi hari ini di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Dai Kebangsaan ini pada prinsipnya adalah untuk menyatukan semua elemen, terutama intra umat beragama dan juga antar umat beragama. Jadi kalau penyuluhnya tidak moderat, ini takutnya ini juga akan menjadi masalah, gitu. Tapi kalau tafrid juga atau ifrat berlebihan ataupun terlalu memudahkan, ini juga jadi masalah juga, gitu. Jadi dai kebangsaan ad-din wal mulk aman. Jadi antara agama dan negara itu seperti dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Ad-din wal mulk aman. Gitu kan? Ad-din wal haris bukan. Jadi agama itu adalah pondasi, sedangkan negara itu adalah penjaganya. Jadi yang jadi pondasi itu adalah agama, sedangkan negara itu yang menjaga agar agama ini tetap berlangsung. Kalau penyuluh posisinya ada di mana? Penyuluh posisinya ada di mana? Dia. Kalau kita bicara konsep idealis ya, karena tugas pokok penyuluh itu kan sebetulnya banyak berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Jadi kalau hari ini bisa dikatakan penyuluh itu adalah seorang amir karena dia melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, dia juga bisa dikatakan seorang alim karena tugas-tugas kenegaraan yang dia lakukan itu banyak berkaitan dengan masalah-masalah agama. Jadi pantas kalau seandainya para penyuluh ini kita sebut dengan minimal ustadz lah, gitu ya. Ada yang sudah punya titel ustadz? Para penyuluh? Malim, Pak, malim. Malim ya, ustadz. Bedanya ustadz sama kiai apa? Kalau Pak Ajeng dan Budi? Kiai mah di Sarban, Pak. Ustadz Betara. Jadi ajengan ya? Ajengan ke kiai ya? Karena ustadz sama kiai itu beda, Pak. Jadi kalau ustadz istrinya satu, Pak. Ustadz. Kalau naik dua, kiai itu istrinya dua. Kalau ajengan itu opat itu buya, Pak. Jadi kalau sudah jadi buya itu artinya isinya sudah empat. Gitu. Jadi makanya para penyuluh ini ya paling para ustadz lah, gitu ya. Salah itu ya. Buya saya. Jangan buya saya. Wah itu saya harus nggak guru itu. Buya Maskur. Jadi memang Sukabumi itu cuacanya sangat mendukung. Katanya cek batu.
lanjut. Jadi lanjut. Jadi tiga itu ya. Tiga hasil rakor di Penais, rapat koordinasi Direktorat Penerangan Agama Islam memunculkan tiga hasil. Yang pertama tadi apa? Implementasi kampung moderasi beragama. Yang kedua pengiriman dai 3T, pengiriman dai 3T. Yang ketiga dai kebangsaan. Majlis Dai Kebangsaan. Nah, Majlis Dai Kebangsaan ini yang saya ingin rintisannya ini ada di Bapak dan Ibu penyuluh. Gitu. Siap nggak kalau kita buat halakoh untuk mengkaji apa sih sebetulnya yang disebut dengan dai kebangsaan? Siap. Buat halakoh, tahu halakoh nggak? Iya. Ketemuan. Nah, beda ada tiga kata: pertemuan, temuan, sarang ketemuan. Ketemuan mah janjian, temuan malamun dipariksa teh aya temuan. Kalau pertemuan tuh biasanya seperti ini. Ini pertemuan. Jadi itu, Bapak dan Ibu, yang nggak ngobrol kasih Bimas ngomong ya, jarang-jarang kasih Bimas ngobrol ya. Mahal itu materi nanti, materi nasional. Tak rugi itu lamun teu didangu. Bapak dan Ibu, undang-undang kita pasal 29 apa? Negara menjamin untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya bahwa negara kita itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama itu tidak dipisahkan dalam konstitusi kita dan masuk menjadi way of life gitu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini tidak bisa dipisahkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama, ini sebetulnya tidak masuk dalam konsep kita, Pak. Gitu. Makanya dulu yang namanya komunis itu dilarang karena memang tidak masuk dalam konsep kita, Negara Kesatuan kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini, dan itu sudah masuk dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Jadi undang induknya dari segala undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar. Jadi apapun yang dibuat oleh pemerintah hari ini itu harus mengacu seluruhnya itu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Paham? Fahimtum? Calantum? Calana. Ada yang nggak kenal deh. Konser Pak. Kan di sana. Cik atuh engke we. Soalnya kayak gitu teh jarang-jarang kasih Dimas ngeloki. Itu seminar kuliah umum yang jauh-jauh dari Lengkong, dari Tegal Bulet, itu haus akan pengetahuan ya, betul ya? Makanya datang ke sini itu. Jadi kalau kasih Dimas ngomong ngacapruk, tidak ilmiah, rugi tak balik lagi itu. Gitu. Tidak ada bekal untuk balik. Jadi mumpung ayah di dia tos cicing ayah nama tong kemana-mana, tong rariweuh lah, mana tinggal we kasih Dimas ayah nama dah beda. Mual aya di Indomaret, mual aya di Lupa pancengannya. Ayana di Jogja. Paling gatel saya ngomong. Ya. Jadi dari undang-undang ini kemudian lahirlah peraturan yang lain, Pak. Jadi turunannya itu ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Bahwa beragama itu
harus menjadi hak asasi. Nggak usah jauh-jauh lah, kita berbicara agama Islam lah. Gitu. Ketika kita menganut untuk menjadi seorang pemeluk agama Islam, itu merupakan suatu hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Makanya dibuatlah Undang-Undang 39 tahun 99 itu terkait dengan hak asasi manusia. Sampai sini paham? Fahim tuh? Ya. Tong serius tinggi pula. Nah, Bapak dan Ibu, kita punya Perpres 83 tahun 2015. Kementerian Agama itu diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membantu presiden dalam bidang agama. Jadi Kementerian Agama itu diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas membantu presiden, tapi dalam tanda kutip di bidang agama. Jadi harusnya orang Kementerian Agama itu harus menjadi leader dalam segala urusan-urusan agama. Bapak dan Ibu, Pak, da ayeuna pan aya MUI. MUI itu kan pengen keren bahasanya kan gitu. Jadi ada MU, nah ini kita juga punya MUI. MUI itu pelaksanaan kerjanya ada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Cuman hari ini terbalik, Pak. Gagah kene MUI dibanding dengan para Kenapa? Karena SDM kita tidak dibangun. SDM kita tidak dibangun, Pak. Ketika kita ngobrol dengan ajengan para kiai, dah orang ada ustadznya. Para ajengan, para kiai berbicara masalah fikih, udah repot, jempling, kita bisa ngobrol, naon, boro-boro maca kitab, anu gundul, kita bisa. Can jadi itu ya kitab gundul mah. Alasannya pan gitu. Kitab gundul mah can jadi, Pak. Gitu. Can gondrong. Ini masalah lagi-lagi adalah masalah SDM yang ada di kementerian. Kalau kita melihat para penyuluh kita ini kan sebetulnya dari sisi historis sejarah dulu itu mereka adalah guru-guru agama, Pak. Gitu. Guru-guru agama yang diakui oleh pemerintah, guru-guru agama yang memang sudah eksis di masyarakat untuk mengajarkan urusan agama, yang kemudian diafirmasi oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah, menjadi bagian dari pemerintah Indonesia, yang kemudian ditetapkan, di SK-kan dan digaji oleh pemerintah itu dulu. Gitu. Hari ini karena historisnya seperti itu, jalannya sudah seperti itu, hari ini tetap berjalan. Tapi masalahnya SDM itu tidak dibangun. Tidak dibangun. Nah, inilah yang hari ini memang harus sama-sama kita renungi. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi hari ini. Jadi kalau berbicara masalah agama, tidak ada orang lain yang lebih pas untuk menyampaikan masalah agama itu kecuali orang Kementerian. Apa yang tidak diatur oleh negara, oleh Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan pembangunan agama di masyarakat? Apa?
Di masyarakat kita ada majelis taklim, ada? Regulasinya ada di Kementerian Agama nggak? Ya. Ada. Ada nomor induk majelis taklim ya? Nomor NSMT. NSMT ya, majelis taklim. Ada nggak? Berarti itu diatur di kementerian. Masjid ada masjid? Ya. Regulasinya ada di mana? Kementerian Agama. Ngaji sore anak-anak kita di Tajuk? Ada. Enggak, bukan TPA. PTA. Pengajian tradisional anak. Ada nggak regulasinya di kita? Ada. Apa yang tidak ada regulasinya di pelaksanaan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat dan regulasinya tidak ada di Kementerian Agama, ada nggak? Mulai dari pendidikan keagamaan yang sifatnya formal, non formal, informal, itu semuanya diatur oleh kementerian. Makanya orang Kementerian Agama itu harusnya lebih paham, lebih tahu dibanding dengan masyarakat, gitu. Dan MUI pelaksanaan tugasnya itu harus ada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Tapi ternyata kan tidak seperti itu, Pak. Gitu. Ya, betul apa betul? Betul. Pada sama ajengan, ini sedon sorangan. Padahal kita leader. Itu sekelas MUI, apalagi yang berbicara. Makanya waktu pernah lihat di medsos nggak? Waktu Panji Gumilang mengatakan saya itu tidak takut, bukan tidak takut apa ya? Kalau ada kiai ajengan atau siapapun yang mengatakan bahwa saya itu sesat, gitu. Wah, saya abaikan. Siapa itu yang berbicara? Mau MUI, mau siapa itu yang berbicara, kan gitu. Itu Panji Gumilang, pernah dengar nggak di medsos? Pernah kan? Gitu. Itu waktu ketika Pak Kanwil hadir ke Al Zaitun pada waktu itu. Tapi kalau bapak-bapak ini yang berbicara, itu Panji Gumilang yang ngobrolnya. Tapi kalau bapak-bapak ini yang berbicara, maksudnya adalah Pak Kanwil, para kepala-kepala Kemenak yang waktu itu hadir di Asa itu, baru saya percaya, gitu. Karena kenapa? Dia punya otoritas. Tapi kalau para ajengan, para kiai di luar sana yang berbicara bahwa saya ini begini, saya tidak akan. Gitu. Karena ekspektasi masyarakat seperti itu, Pak. Orang Kementerian Agama itu wajar kalau dia jadi ketua DKM, dia pengurus DKM, bahkan dia punya majelis taklim, wajar, gitu. Yang tidak wajar itu kalau dia kerjanya di Kementerian Perhubungan jadi ketua DKM, itu tidak wajar. Sangat bagus malah, gitu ya. Orang Kementerian Agamanya kemana? Gitu. Kan pertanyaannya gitu, orang Kementerian Agamanya kemana? Gitu. Dah Pak Nabi masuk Kementerian Agama, oke. Rekrutmennya itu sebagai prokom, peranata komputer, prakom, peranata komputer. Jadi urusannya hanya terkait dengan masalah IT, komputer, nukara itu ari urusan masalah agama mah blank, teu bisa, gitu. Selama dia masuk di Kementerian Agama, berarti dia harus membawa nilai-nilai agama, apalagi para penyuluh. Ari penyuluh profesi bukan? Penyuluh profesi bukan? Kalau profesi melekat nggak 24 jam? Melekat nggak 24 jam? Hah? Enggak, melekat sampai meninggal. Beres kerja jam 4 Ngaji diri. Subuh.
Ayo meninggal. Ah, da abdi mah sanes penyuluh deui ayeuna mah geus lewat jam kerja. Mengantarkan yang mati. Aya teh nu kitu. Aya. Eta teh nu mung gawe nu kitu teh. Aya gitu. Nah, makanya disadarkan sama saya, Pak. Hari ini disadarkan sama saya, Bapak Ibu sudah teken kontrak untuk menjadi penyuluh sebagai sebuah profesi. Profesi itu melekat 24 jam. Kalau kasih Dimas? Komo. Kan mbahna penyuluh kan. Gua mau deui anu bawain 24 jam. Suhu atau suhu. Aku 8 jam. Kalau kasih Dimas? Kasih Dimas itu bukan profesi. Struktural jabatan. Jabatan itu hanya ada pada saat jam Jabat. pada saat menjabat. Jadi kalau sudah di luar jam kerja, ya saya jadi orang biasa. Jadi kalau ada yang mau ngajak ngopi, Nah, di luar jam kerja. kopdar. Jadi profesi, sekali lagi, profesi penyuluh itu adalah profesi yang melekat, jabatan yang melekat. Sama dengan dokter. Dokter ketika ada orang yang ingin melahirkan di bus, di kereta, wah, datang dia, tenang Pak, saya dokter Pak, saya bantu Pak. Aya teu penyuluh, mun aya nu maot nyamperkeun Pak, saya penyuluh Pak, siap gali kubur Pak. Jangan, Pak. Tenang Pak, saya tahlilan pokoknya gratis Pak. Proyek Pak. Tahlilan 7 hari 7 malam. Proyek Pak. Proyek tambahan. Can 40 hari di makam. Pokoknya kalem. Saya di penyuluh Pak. Wah, ada nggak gitu? Hah? Pak Budi, Pak Haji Budi. Jadi memang Jadi DHS. aya nu tawuran. Aya nu tawuran misalkan. Saya penyuluh Pak, tenang saya penyuluh. Aya teh gitu. Ya inilah fenomena yang terjadi hari ini. Mau tidak mau kita merupakan bagian dari Kementerian Agama, punya banyak tugas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kerja kita. Jadi betah mualiumnya. Jadi sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, Bapak dan Ibu dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhan yang luar biasa banyaknya, tanpa harus mengeluh, karena kontraknya sudah seperti itu. Makanya saya dari awal wanti-wanti, siap atau tidak. Kalau tidak siap, ngobrol sama saya, ngobrol aja. Ya, nanti disiapkan surat pernyataan. Barangkali mau jadi kasih Bimas langsung. Pikiran Pak Jul sama barangkali. Kita juga punya Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Jadi program prioritas pemerintah memperkuat moderasi beragama. Tuh. Jadi moderasi beragama juga sebetulnya sudah ada Perpresnya, Perpres nomor 53 tahun 2023 ya. Iya. Kalau nggak salah. Jadi moderasi beragama ini sudah menjadi program prioritas pemerintah pusat, yang leadernya itu adalah kita, Pak, Kementerian Agama.
Tujuannya adalah untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Harmoni sosial. Nah, ini kesempatan sebetulnya. Orang kalau kita jadi orang biasa, kira-kira masyarakat mau mendengar kita nggak? 1001 lah. Saya bukan apa-apa. Saya kalau bukan jadi Kasih Bimas, ini saya yakin pada bubar ini. Gitu. Saya ngomong begini yakin pada bubar. Siapa lo gitu kan? Pasti gitu kan ngobrolnya. Tapi mumpung saya jadi Kasih Bimas, mau nggak mau Bapak dan Ibu harus mendengarkan omongan saya. Gitu. Maka saya doktrin Bapak dan Ibu untuk bisa melaksanakan tugas itu secara optimal. Dan saya ingin apa yang saya lakukan hari ini juga dilakukan oleh Bapak dan Ibu, bisa mempengaruhi masyarakat. Itu sebetulnya metodologi komunikasi yang hari ini memang harus kita tingkatkan, Pak. Jadi sebetulnya kan komunikasi itu gampang-gampang susah ya. Tujuannya adalah bisa mempengaruhi orang lain. Jadi tujuan komunikasi itu kan sebetulnya kalau orang lain sudah bisa terpengaruh oleh omongan kita, itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Ya, kadang kan kita suka terpengaruh oleh iklan, betul nggak? Jadi Bapak dan Ibu hampir rata-rata ini adalah korban iklan. Gitu. Korban calo, Bandung. Jakarta. Naik, di calonnya naik tuh. Di korban calo. Hanya sepatah kata Jakarta, Bandung, kita mau naik ke bis. Itu artinya para calo itu memang sudah dibekali ilmu komunikasi yang luar biasa. Banyak yang itu calo gitu, cuma ngomong Bandung, Jakarta. Naik kita karena bus cantan tuh eta bus ke Bandung gitu sudah. Ayo gitu tuh. Ribu ya. Jadi itu ilmu komunikasinya luar biasa. Bisa nggak kita seperti itu? Bapak Ibu kalau bukan jadi penyuluh tidak akan didengar oleh masyarakat. Makanya penting kita untuk memunculkan identitas kita sebagai seorang penyuluh. Supaya apa? Supaya masyarakat mau ketika masyarakat sudah mau mendengar, ya kita sampaikan hal-hal yang baik, Pak. Bukan hal-hal yang buruk gitu. Karena kalau misalkan kita sampaikan hal-hal yang buruk, nah itu nanti hasilnya juga nanti akan jadi buruk, Pak. Ya kan? Mayashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang baik dari memberikan syafaat, menunjukkan sesuatu yang baik, apalagi memberi contoh yang baik kepada masyarakat gitu. Tapi kebalikannya, Yashfa syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun gitu. Dia juga akan menjadi tanggungan. Makanya kalau kita sudah salah, misal Pak ya, saya sering sampaikan berkah ilmu itu adalah berkah guru. Berkah kita hari ini jadi penyuluh, jadi orang sukses, itu karena kita itu tidak pernah lepas dari ajaran guru kita. Nah, kalau seandainya suatu saat nanti ada anak-anak kita yang kemudian menyimpang dari apa yang kita ajarkan, kira-kira dapat kiflun nggak? Kecuali kita berlepas diri
ini bara'atun minhu gitu. Karena yang kita ajarkan itu adalah sesuatu yang baik, yang kemudian ketika dia menyimpang itu tidak lagi menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru, Pak. Nah, saya masih meyakini bahwa keberkahan guru itu masih ada dan nempel di kita. Dulu ketika kita sekolah, kuliah di mana? Di Gunung Puyuh, Pak. Gitu. Selama berapa tahun kuliah di Gunung Puyuh? 4 tahun, 5 tahun, kaslan gitu. Kita kasal, kita alum. Ya, jadi 5 tahun, jadi 6 tahun. Gitu. Jadi mahasiswa senior. Enggak apa-apa. Maksudnya selama fase waktu itu, adakah guru-guru kita yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada kita? Adakah? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Coba ingat-ingat lagi, kira-kira ada teh guru anu kira-kira ngajarkan nyolong teh menang gitu? Ayo teh ya. Jadi semua yang diajarkan oleh guru kita itu sesuatu yang baik ya. Sampai pada akhirnya kita menyimpang dari ketentuan yang diajarkan oleh guru kita. Nah, itu adalah sesuatu yang berbeda. Ini yang menghilangkan barokah dari kehidupan kita. Makanya Habib Lutfi itu sebetulnya sudah pernah menyampaikan, Pak, untuk jadi wali itu nggak usah susah-susah. 2 aja syaratnya, Pak. Gitu. Mau jadi wali atau sudah jadi wali? Wali nikah pernah, wali murid. Iya mau wali beneran ya, Mak. Wali asli. Gitu. Wali itu cuma ada 2 syaratnya, Pak. Gak usah tapak di Gunung Gede, semedi di ke balik di dia, aya nu tapak di halap. Gitu dah yang jadi wali teh ya. Sunan Kalijaga ya. Gitu. Enggak, Pak. Kata Habib Lutfi apa? Beliau sampaikan 2 syaratnya. Yang pertama taat kepada orang tua, yang kedua taat kepada guru. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya. Guru juga tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada murid-muridnya. Bentuk kita membalas budi dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita dan juga para guru kita adalah dengan mengamalkan seluruh ilmu. Setuju nggak? Makanya